Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi mata kuliah Economics Mathematics 2, yaitu tentang bahasan chapter integral. Ya, ini yang pertama ya. Nanti kalau integral ini kira-kira ada 3 bagian. Ya, yang pertama adalah indefinite, yang kedua adalah definite, terus yang ketiga adalah beberapa khusus bahasan integral, terutama misalnya untuk daerah negatif, daerah antara dua kurva, serta aplikasinya. Baik, definisi dari integral. Oke, integral itu punya dua interpretasi. Ya, seperti itu. Yang pertama adalah sebagai proses kebalikan dari diferensiasi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya integral itu adalah proses kebalikan dari diferensiasi. Dimana kalau diferensiasi itu menurunkan. Ya, jadi biasanya fungsinya itu maka pangkatnya berkurang 1. Seperti itu. Tapi kalau integral maka dibalikkan, ya, dia mencari fungsi aslinya. Ya, seperti itu. Sehingga pangkatnya bertambah 1 atau berubah pada posisi fungsi yang sebenarnya, ya, yang original. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah integral itu sebagai metode untuk menentukan astagfirullahaladzim, besarnya area di bawah kurva. Ya, seperti itu. Hal ini penting sekali untuk bahasan banyak hal dalam ilmu apa saja. Ya, seperti itu. Dalam ekonomi juga seperti itu, penting sekali untuk menentukan misalnya berapa consumer surplus. Ya, seperti itu. Misalkan saja saya gambarkan di sini. Ya, seperti itu. Misalnya ini ada demand seperti itu. Terus ini ada price seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di sini, jadi demand itu kan sebenarnya kesanggupan untuk membayar, ya. Kesanggupan untuk membayar, kesanggupan, ya betul, kesanggupan untuk membayar, sehingga ketika ditawarkan suatu barang, maka dia sanggup untuk membeli. Nah, seperti itu. Membeli pada jumlah tertentu. Seperti itu. Pada setiap jenjang harganya. Ini kan price, ini maksudnya harga di pasaran, seperti itu. Nah, sedangkan ini ada laginya. Sehingga ada daerah-daerah di mana konsumen itu mendapatkan kelebihan, surplus. Apa yang dimaksud kelebihan? Bahwa sebenarnya dia memiliki manfaat lebih, tapi dia cukup membayar di bawahnya. Manfaat itu diperoleh dari mana? Nah, di bahasan-bahasan di mikroekonomi, kalau Anda belajar cardinal utility dan demand, nah seperti itu. Demand itu kan sebenarnya berasal dari marginal utility. Ya, seperti itu. Oke, sehingga kelebihan dari sehingga marginal utility itu bisa dikonveri menjadi uang, karena kan dengan adanya marginal utility maka dia akan sanggup membayar sebesar marginal utility-nya. Kalau marginal utility-nya turun, maka tentunya dia akan membayar lebih rendah, seperti itu. Kalau marginal utility-nya lebih tinggi, maka dia akan mampu membayar lebih tinggi, seperti itu. Dan kelebihan di atas harga pasar, maka di dalam ekonomi itu disebut consumer surplus. Daerahnya di mana? Daerahnya adalah daerah di bawah kurva tetapi di atas harga keseimbangan. Karena kan kurva demand itu, daerah di bawah demand tetapi di atas harga keseimbangan.
Kenapa? Karena demand itu tadi yang saya ceritakan bahwa demand itu sebenarnya derivasi dari marginal utility. Derivasi dari utility, marginal utility, dan marginal utility maka bisa dibentuk demand itu. Nah, daerahnya di mana? Ya daerahnya di sini tadi. Nah, ya toh? Di bawah demand, demandnya itu kan kurva yang menurun, tapi di atas harga keseimbangan, ya seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya harganya lebih rendah seperti itu, maka ya tentunya konsumen surplusnya akan lebih banyak seperti itu. Nah, untuk menghitung area seperti ini maka memerlukan pendekatan yang namanya integral. Kenapa? Karena biasanya demand itu tentunya adalah fungsi yang non linear. Kalau linear sih gampang ya, pakai rumus segitiga aja sudah bisa. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sehingga kenapa kok kita itu butuh untuk mempelajari integral. Termasuk tentunya nanti apa namanya? Ini di sini. Ya. Tentunya nanti untuk menghitung apa itu produser surplus ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan prosedur yang berkebalikan dari diferensiasi? Fungsi yang didapatkan dari hasil integrasi adalah fungsi orisinil. Tadi kan sudah saya terangkan ya, fungsi orisinil sebelum didiferensiasi. Nah, seperti itu. Sehingga misalnya kalau ada fungsi 10x plus 6 seperti itu, maka kalau diintegralkan atau melalui proses integrasi, maka 10 dibagi 2, 2 dapatnya dari mana? 2 itu dapatnya dari pangkatnya x ditambahkan 1. Nah, 2 ini berasal pangkatnya x ditambahkan 1. Tadi kan X-nya itu berpangkat 1. Sehingga kalau ditambahkan 1 menjadi 2. Berarti 10 per 2. Seperti itu. Sehingga 10 per 2 kali X pangkat 2. Ditambah 6 per 1 X pangkat 1. Sehingga hasilnya didapatkan adalah 5X kuadrat plus 6X plus C. Nah, inilah sebenarnya fungsi aslinya. Ya, seperti itu. Fungsi aslinya. Hanya saja diperoleh dari indefinite integrasi, ini namanya indefinite. Kenapa? Karena masih ada karena ada sesuatu yaitu konstanta. Konstanta itu ya sifatnya bebas. Yang penting konstanta ya seperti itu. Kenapa? Karena kan aslinya konstanta itu berapapun, 100, 5, 20 itu kan konstanta. Itu kalau diturunkan jadi 0 nah, seperti itu. Sehingga kalau 0 itu dinaikkan kembali maka nggak jelas 0-nya itu berapa jadinya sebelum ya seperti itu. Sehingga 5x kuadrat plus 6x plus C itu adalah hasil integrasi. Oke. Sebaliknya fungsi yang didapat dari hasil diferensiasi adalah fungsi orisinil sebelum diintegrasikan. Nah, seperti itu. Nah, ini proses diferensiasi. Ya, 5x kuadrat plus 6x plus 25. Ya, seperti itu. Maka diturunkan berarti menjadi 10x ditambah 6. Ya, seperti itu. 25-nya 0. Kan saya tadi bilang. Berapapun konstanta kalau diturunkan menjadi 0 ya, seperti itu. Sehingga 25-nya 0. Berarti menjadi 10x plus 6. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini diintegralkan seperti proses di atas, maka hasilnya adalah 5x kuadrat plus 6x plus C. Jadi ada suatu komponen yang nggak pasti di situ. Nggak pastinya berupa konstanta saja. Konstantanya berapa? Lah itu yang dimaksud nggak pasti. Makanya ini kenapa kok disebut indefinite integration. Ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya indefinite integration. Nah, jadi kalau suatu fungsi diintegralkan, maka menjadi, contohnya ini fungsi x dx. Anda lihat penulisannya.
tadinya adalah F kecil untuk membedakan kalau sudah diintegralkan menjadi F besar. Sebaliknya kalau misalnya Anda kepingin, ini kan sebenarnya sudah pernah ya dibahas di bab yang sebelumnya, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadinya F besar, maka diturunkan menjadi F kecil, ya, Fx. Sehingga untuk membedakan mana yang orisinil, mana yang sudah diturunkan, ya seperti itu. Ini orisinilnya, nah ini diturunkannya setelah diturunkan. Oke. Oke, kalau Anda lihat di sini, maka sebenarnya Fx plus C itu kan kalau diturunkan, maka diturunkan satu persatu bagian. Fx-nya dulu, F yang besar tadi itu, terus C-nya dulu, ya seperti itu. Dimana kalau C itu diturunkan, berapapun C kalau diturunkan itu maka menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah F kecil, F yaitu fungsi dari X yang dinotasikan dengan F kecil. Ya. Proses pemerolehan fungsi yang dapat didiferensiasikan adalah proses integrasi. Ya, seperti itu. Ini kalau di ya. Jadi kalau ini misalnya diintegrasikan, proses pemerolehan. Ini gimana? Proses pemerolehan fungsi yang dapat didiferensiasi. Ya, maksudnya ya proses untuk mendapatkan fungsi yang nantinya fungsi itu bisa didiferensiasikan adalah proses integrasi. Oke. Proses hasil dari integrasi itu maka disebut integral atau antiderivatif. Sehingga kalau Fx yang kecil ini, ya, maka kalau Fx yang kecil ini, nah, ini ditulis di sini, kalau diintegralkan maka menjadi Fx, ya seperti itu. Dan Fx sendiri itu bisa didiferensiasikan, ya maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita lanjut supaya kita tahu betul apa sih yang dimaksud indefinite. Ya, jika Fx diintegrasikan maka akan menghasilkan Fx dengan notasi F-nya besar, Fx plus C. Jadi Fx plus C adalah hasil integrasi dari Fx, F yang kecil tadi itu. Ya, jadi, nah ini kan kalau diintegrasikan hasilnya ini, ya seperti itu. Sebaliknya, jika Fx plus C didiferensiasikan, diturunkan, ya seperti itu, maka akan dihasilkan Fx yang kecil itu. Oke, bagian sebelah kiri dibaca integral dari fungsi X terhadap X. Seperti itu. Kenapa terhadap X? Ya maksudnya ini. Aduh. Maksudnya. Karena sama saja kalau misalnya diferensiasi, maka penandanya itu dx juga, tetapi dx-nya menjadi penyebut. Tapi kalau integrasi, dx-nya menjadi pengali. Ya, seperti itu. Sedangkan integral dibaca sebagai tanda integral, fx sebagai integran, yang diintegrasikan itu integran, dan Fx plus C yang F besar itu sebagai integral, hasil integrasi. Sedangkan fungsi Fx yang besar tadi, Fx plus C disebut indefinite integral. Kenapa? Karena dia ada bagian yang tidak tentu. Ya, seperti itu. Ya, ada bagian yang tidak tentu. Kenapa? Karena plus C. Plus C di sini ya berapapun konstantanya, yang penting adalah konstanta.
Ya ibaratnya begini, Anda ada punya anak seperti itu, atau ada anak maksudnya seperti itu, maka itu kan bisa diruntut siapa bapaknya, ciri-ciri bapaknya. Tapi kalau cuma sekedar dari anaknya, siapa bapaknya, maka tentunya ada bagian yang tidak semuanya bisa diungkap. Makanya ada C-nya itu. Demikian juga dengan fungsi ya, seperti itu. Fungsi itu juga kayak gitu. Fungsi kalau diintegrasikan, dikembalikan ke posisi sebelum diferensiasi, maka bisa diperoleh fungsi orisinilnya seperti itu. Tetapi ada bagian yang itu tidak akan sama persis dengan sebelumnya, yaitu plus C-nya itu, C-nya itu, atau konstanta. Karena apa? Karena sifatnya C itu terbuka, makanya indefinite. Kok bisa terbuka ya kan, bisa diisi 25, 50 seperti itu. Katakanlah gini aja, 2x plus 5, maka kalau diturunkan ya 2. 2x plus 10, maka kalau diturunkan 2. 2 kalau diintegralkan, maka hasilnya 2x plus C. Ya seperti itu. Nah C-nya berapa ya? Bisa 5, bisa 10. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang adalah aturan-aturan integrasi atau aturan dalam integral. Oke, integral dari konstanta. Jadi kalau misalnya ada suatu konstanta, kok double ini apa ya bedanya? Saya salah nulis ini ya. Misalnya ada suatu integrasi dari konstanta seperti itu, ada yang nggak beres ini. Integral, oh enggak ya, betul, sorry. Oke, yang pertama adalah integral dari suatu konstanta. Maka kalau integral dari suatu konstanta, ya maka hasilnya adalah konstanta dikalikan X. Kalau diintegralkan terhadap X, seperti itu. Berapapun konstantanya, ya apapun konstantanya, ya, apakah dia berupa angka ataukah dia berupa variabel. Loh, kok bisa variabel ya? Misalnya variabel tapi diturunkannya, diintegralkannya terhadap variabel yang lain, kan berarti itu menjadi konstanta. Ya seperti itu. Oke, sehingga hasilnya adalah sama dengan Kx plus C. Nah, Anda bisa menyisihkan konstantanya dulu, karena konstanta itu bisa menjadi pengalih yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, sehingga ya integral dari dx, ya integral dari dx ya x, seperti itu. Ya. Oke. Contohnya adalah integral 5 terhadap x atau integral 5 dx, seperti itu. Ya, seperti itu. 5 disisihkan dulu, berarti integral dx-nya adalah x, berarti x dikalikan 5, sehingga 5x. Dan jangan lupa menambahkan C-nya. Ya, seperti itu. Atau misalnya kan tadi saya bilang, misalnya seperti variabel. Nah, integral 2A, tapinya terhadap X. Nah, A ini kan sebenarnya variabel, apapun bisa mengisi A, tergantung yang diinginkan. Nah, seperti itu. Integral 2A dx, tetapi penandanya untuk integrasinya adalah X. Nah, sehingga apa? Maka di luar X itu dianggap konstanta. Sehingga 2A itu ya semuanya itu sebenarnya konstanta, bukan variabel. Ya, seperti itu. Maka hasilnya konstantanya dikeluarkan dulu, terus integral dx. Nah, seperti itu. Integral dx adalah x, sehingga hasilnya apa? 2a x plus c. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi nggak usah bingung-bingung
Nah, ini kok ada variabel, tapi variabelnya kok dibiarkan begitu saja, kayak konstanta. Ya, karena variabelnya itu di luar X, maksudnya berbeda dari penandanya, penanda dari integrasinya. Ya, seperti itu. Oke, integral dari fungsi yang berpangkat. Nah, ini mudah ya. Saya pikir Anda sudah tahu integral x pangkat n dx. Nah, maka aturannya ya, pangkatnya n, maka n-nya ditambah 1. Sehingga 1/n plus 1 ya, pembaginya itu dibagi n, dibagi pangkatnya ditambah 1, 1/n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah c. Ya, seperti itu. Contohnya integral x kuadrat dx seperti itu. Karena pangkatnya 2, maka ditambah 1 menjadi 3. Maka kalau diintegrasikan berarti 1/3 kan gitu. 1/3 x pangkat 3. Jadi pangkatnya berpangkat pangkatnya bertambah 1. Jadi 1/3 x pangkat 3 plus c. Ya, seperti itu. Kalau di depannya, misalnya contohnya di depannya ini ada konstanta, seperti itu, ya mudah. Misalnya konstantanya 5 nggak usah dipikirkan, 5 tinggal dikalikan di sini. Tinggal dikalikan, berarti 5/3 x pangkat 3. Ya, seperti itu. Makanya kalau ada konstanta, maka konstanta itu bisa disisihkan, nanti tinggal dikalikan. Maksudnya disisihkan, penulisannya disisihkan. Atau contohnya misalnya ini, saya tulis saja integral 5x kuadrat dx. Nah, seperti itu. Maka boleh Anda tulis seperti ini, 5 integral x kuadrat dx. Nah, sehingga Anda nggak usah mikir 5. 5 itu ditulis saja lagi. 5 1/3 x pangkat 3 plus c. Plus c. Seperti itu. Sehingga hasilnya bagaimana? Ini perkalian ya. Berarti 5/3 x pangkat 3 plus c. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus integral dari 1/x. Integral dari 1/x terhadap x, maka hasilnya adalah ya, hasilnya adalah ln x. Seperti itu. Hasilnya adalah ln x. Asalkan yang 1/, ini ya, variabel yang di bawah per itu, nah, yang di bawah pecahan itu atau sebagai penyebut itu sama dengan penandanya dx-nya itu. Ya, seperti itu. Sehingga integral 1/x dx hasilnya adalah ln x. Hal ini berbeda kalau misalnya integral 1/2a dx. Nah, ini akan beda hasilnya. 1/2a dx. Kalau di sini integral 1/2a dx. Ya, seperti itu. Anda lihat di sini. Variabel di bawah penyebutnya itu adalah a, tetapi diintegralkan terhadap x, kan tidak sama itu. Ya, seperti itu, kan tidak sama. Karena tidak sama, maka yang di depannya ini, maka semuanya dianggap konstanta. Ya, karena kalau dianggap konstanta, ya sudah, ini dikeluarkan saja 1/2a seperti itu. Sehingga yang diintegralkan ya dx-nya saja. Dx-nya saja diintegralkan jadi x. Ya, gitu. Sehingga x/2a.
bukan ln X. Nah, itu loh bedanya ya. Jadi harap hati-hati. Kecuali kalau bentuknya seperti ini, 1/2X dx. Nah, itu. Maka ini setengah tetap keluar. 1/x dx itu menjadi ln X. Nah, ditambah C. Nah, beda toh? Anda lihat di sini. Ini ditambah C. Nah, beda ya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi tampaknya sepele, tapi harap Anda berhati-hati. Ya, seperti itu. Oke, integral dari fungsi yang dapat didiferensiasikan. Nah, contohnya integral fx plus minus gx. Nah, seperti itu. Maka Anda bisa menurunkan, bisa mengintegralkan 1/1 dulu. Ya. Bisa mengintegralkan 1/1 dulu. Fx-nya diintegralkan, gx-nya diintegralkan, baru hasilnya dijumlahkan. Contohnya adalah fx 2x kuadrat plus 3, gx-nya 1/x. Seperti itu. Maka ya bisa diintegralkan 1/1, 2x kuadrat plus 3, terus 1/x-nya diintegralkan. Sehingga 2/3x pangkat 3 plus 3x plus c. Ditambah ln x plus c. Terus lanjutnya bagaimana? Lanjutnya adalah ini kalau disatukan 2/3x pangkat 3 plus 3x gitu kan, plus ln x plus berapa? Plus 2c. Ini kan c. 1c ditambah c berarti 2c gitu. Tidak ya, 2 itu nggak perlu. Plus c. Karena c itu ya berapapun. Ya, seperti itu. Ingat, c itu bukan variabel. C itu sebenarnya adalah konstanta. Ya, tetapi konstantanya itu bisa diisi nilai berapapun, tergantung dari originalnya sebenarnya berapa. Integral dari suatu fungsi. Integral u pangkat n du 1/n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c. Ya, seperti itu. Contohnya adalah integral dari 2x kuadrat plus 3 pangkat 2x dx. Nah, seperti ini. Maka caranya bagaimana? Caranya Anda memisalkan dulu. Contohnya 2x kuadrat plus 3 itu dimisalkan u. Ya, seperti itu. Dimisalkan u. Sehingga du itu kan turunan dari u kan gitu ya. Du adalah 4x dx. Bisa dipahami ya? du adalah 4x dx. Tapi kalau Anda masih kurang dong, itu sebenarnya du per dx adalah 4x. Gitu aja. Du per dx adalah 4x. Sehingga kalau ditulis du saja, berarti 4x dikalikan dx. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Sehingga kalau dimisalkan seperti ini, maka persoalan ini bisa dirubah seperti ini. Nah, seperti itu. Sehingga
persoalannya itu sebenarnya adalah bisa di Mbak lesok letongnya dianu Mbak, gila nih. Nah, seperempat dikalikan 2 kuadrat plus 3 pangkat 2 ya, seperti itu, dikalikan 4x dx. Kalau Anda lihat di sini soal aslinya adalah x dx. Nah, karena ini untuk mengakomodasi ini supaya bisa ditaruh di sini ya, seperti itu 4x dx, maka jangan lupa di depannya dikalikan seperempat, karena seperempat kali 4 jadi hilang, jadi 1, maka akan kembali kepada bentuk semula ya, seperti itu ya, seperti itu. Sehingga kalau ada polanya seperti ini, nah ini sudah U kan gitu ya, sedangkan ini sudah DU, nah seperti itu. Nah, seperti itu. Sehingga bisa ditulis adalah seperempat integral U kuadrat DU. Ya, seperti itu. Seperempat integral U kuadrat DU. Karena tadi kan sudah dimisalkan semua ya, seperti itu. Sehingga seperempat integral U kuadrat DU. Nah, itu kan mudah ya. Berarti seperempat U kuadrat itu kalau diintegralkan sepertiga U pangkat 3 kan gitu ya. Nah, jangan lupa nanti ditambahi C, sehingga 1/12 U pangkat 3. 1/12 U-nya berapa? U-nya sendiri adalah 2x kuadrat plus 3 pangkat 2x kuadrat plus 3. Tapi jangan lupa tadi U-nya ada berpangkat 3. Ya, seperti itu. Oke, sehingga 1/12 dikalikan 2x kuadrat plus U pangkat 3. Apakah perlu pangkat 3-nya dibuka? Ya nggak usah, gitu aja. Itu kan sudah menyederhanakan. Ditambah C, jangan lupa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini agak sedikit berpikir. Karena kita harus memisalkan dulu. Nah, setelah hasil permisalan itu diperoleh hasilnya, maka dikembalikan lagi ke permisalannya itu dari mana. Oke, selanjutnya aplikasi dalam ekonomi dan bisnis, dalam bisnis dan ekonomi. Yang pertama adalah cost function. Oke, marginal cost dari suatu barang, misalnya E kuadrat minus 16X plus 100, di mana X adalah banyaknya barang yang diproduksi. Tentukan fungsi total cost-nya. X itu banyaknya barang yang diproduksi ya. Berarti E kuadrat minus 16X plus 100 itu adalah total cost ya. Seperti itu. Marginal cost ini. Oke. Tentukan fungsi total cost-nya. Nah, tentukan fungsi total cost-nya apabila ketika tidak berproduksi, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 50. Jawab. Oke, diketahui dulu MC-nya adalah E kuadrat minus 16X plus 100. Nah, terus ada keterangan itu lanjutannya. Jika tidak berproduksi, kalau tidak berproduksi kan berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0, TC-nya adalah 50. Ya, seperti itu. Berarti ada tambahan informasi. X sama dengan 0, maka TC sama dengan 50. Maka kita cari dulu fungsi TC-nya. Kita cari dulu fungsi TC-nya.
TC sama dengan integral MC. MC-nya berapa itu? MC-nya dimasukkan saja. E kuadrat minus 16E plus 100. DX diintegralkan. Berarti sepertiga E pangkat 3 minus 16E kuadrat. Minus 16 per 2E kuadrat plus 100. Ditambah C. Disederhanakan sepertiga E pangkat 3 minus 8E kuadrat plus 100E plus C. Seperti itu. TC-nya 50. Jika X sama dengan 0 berarti C-nya sama dengan 50. Kan bisa dipahami ya. Kalau X sama dengan 0 masukkan saja 0, 0, 0. Kalau kita masukkan 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini kan jadi 0 semua itu kalau dijumlahkan. Maka TC-nya 50. Kalau TC-nya 50 berarti apa? Ya C-nya juga 50. Seperti itu. C-nya itu ya fixed cost-nya itu. Ya, seperti itu. Sehingga didapatkan, nah ini, didapatkan fungsi asli dari total cost adalah TC sama dengan sepertiga E pangkat 3 minus 8E kuadrat plus 100E plus 50. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah revenue function. Jika fungsi penerimaan tambahan dari PT Maju Mundur, penjualan komputer adalah 6 minus 2X, di mana X adalah jumlah komputer yang terjual. Rumuskan fungsi total penerimaan. Apabila perusahaan tersebut tidak menerima penerimaan sebesar pun, ya, ketika tak satu pun komputer yang terjual, dan rumuskan juga fungsi penerimaan rata-rata. Jadi ini ada fungsi penerimaan tambahan, makanya ditulis. Makanya kalau ada soal cerita, sebaiknya ditulis dulu, diketahui apa, ditanyakan apa, biar clear. Karena itu sebagai identifikasi. Diketahui penerimaan tambahan. Tambahan itu kan marginal ya. Berarti MR. MR sama dengan 6 minus 2X. Ya, seperti itu. Jika X sama dengan 0, maka TR sama dengan 0. Nah, ini mudah sekali. Ditanyakan fungsi TR dan AR. Maka kita cari dulu fungsi TR-nya. TR-nya adalah diperoleh dari integrasi atau integralnya MR. TL sama dengan integral MR sama dengan integral 6 minus 2X dx. Ya, seperti itu. 6 minus 2X dx kalau diintegralkan, 6 minus 2X kalau diintegralkan terhadap X adalah 6X minus 2 per 2E kuadrat plus C. Sama dengan 6X minus E kuadrat plus C. Ya, seperti itu. Tetapi ada keterangan, jika X sama dengan 0, maka TR-nya 0. Ya, mudah sekali, berarti C-nya adalah 0. Sesuatu yang terbuka tadi adalah sama dengan 0. Karena sudah didefinisikan, sudah diberitahukan bahwa pada saat dia tidak menjual apapun, maka penerimaannya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Sehingga TR-nya adalah 6X minus E kuadrat. Terus selanjutnya bagaimana? AR. Lah, AR itu adalah TR dibagi X. Berarti 6 minus X. Ya, seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, ini juga utility function. Nah, utility functionnya adalah 3AB. Ya. Jika Anto tidak mengkonsumsi barang A dan barang B sedikit pun, maka manfaatnya adalah 0. Ini mestinya ketika A dan B, A atau B-nya itu 0, maka utility-nya adalah 0. Tentukan fungsi utility-nya. Oke, marginal utility-nya seperti itu.
Ya, seperti itu. Maka integral dari MU terhadap A, ya, seperti itu. Sama dengan 3AB, integral 3AB dA terhadap A sama dengan 3B integral A dA. Berarti 3B setengah A kuadrat plus C. Berarti 3/2 A kuadrat B plus C. Berarti U-nya kalau diperoleh dari integral U terhadap A berarti 3/2 A kuadrat B plus C. Jika A sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Sehingga C-nya itu enggak ada. C-nya sama dengan 0. Sehingga fungsi U-nya itu bisa diperoleh, hasil akhirnya adalah 3/2 A kuadrat B. Ya, seperti itu. Oke, jadi sementara itu dulu. Bagian yang pertama adalah sampai utility function ya. Kira-kira seperti itu penggunaan dari indefinite integration. Ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda menerima dengan baik. Tolong dipelajari kembali. Buka buku sambil mencermati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.